Suka tidak suka, digital marketing atau pemasaran digital merupakan sesuatu yang harus dilakukan di zaman sekarang. Tapi pertanyaannya adalah, strategi apa yang harus dilakukan dan mana yang paling efisien terutama buat kita yang baru mungkin membangun brand ataupun bangun bisnis, dan itulah yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Hello upgraders. Selamat datang di The Digital Upgrade Podcast, panduan esensial bagi entrepreneur dan profesional untuk mempertajam strategi pemasaran digital, juga wawasan dan tips praktis seputar digital marketing, digital business bersama host Anda, Nico Julius. Dan topik kita hari ini adalah sebetulnya bicara tentang gimana sih sebetulnya memiliki strategi pemasaran digital yang relevan, yang paling baik, yang paling efisien buat kita yang mungkin baru mulai bisnis mungkin di zaman-zaman sekarang gitu ya. Memang kita suka tidak suka bilang bahwa yang namanya digital itu memang sudah harus dilakukan semua bisnis. Tapi mungkin sebagai kerangka yang saya pribadi juga biasanya akan sangat-sangat saranin buat teman-teman pahami dulu sebagai orang yang baru terjun di digital marketing adalah memahami bahwa butuh ada stage atau tahapan-tahapan di mana kita saat kita pengen mengakuisisi yang namanya calon customer sebetulnya. Yaitu sebetulnya pada 4 bagian yang kita kenal sebagai yang namanya, satu adalah fase awareness, di mana orang-orang harus aware dulu nih tentang brand kita, produk kita, perusahaan kita, ya agar dia mulai bisa melakukan yang namanya consider gitu ya, atau mulai mempertimbangkan nih kira-kira dia tertarik nggak dengan produk kita, perusahaan kita, jasa kita, kitanya gitu ya. Kemudian baru kita bicara nanti setelah fase consideration atau dia mulai tertarik gitu ya. Kemudian baru kita bicara tentang conversion atau orang itu benar-benar membeli produk atau jasa kita. Jadi conversion itu terjadi pada tahapan setelah dia aware, baru dia consider, kemudian baru dia convert gitu ya. Nah, setelah convert baru kita bicara tentang fase yang namanya retention, dan ini sebetulnya hal yang wajib banget untuk setiap bisnis lakukan atau persiapkan atau pelajari dari awal banget. Karena dari pengalaman saya kurang lebih di 9 tahun di dunia digital marketing, hal yang mungkin seringkali menjebak teman-teman yang baru mulai tentang digital marketing adalah lupa akan retentionnya. Fokus kebanyakan orang adalah gimana caranya ini bisa convert semaksimal mungkin, semurah mungkin, sebanyak mungkin. Tapi kemudian retentionnya kemudian tidak terbangun, yang membuat kebanyakan bisnis atau brand itu bisa sih berdapatin penjualan tinggi, tapi ya 3-5 tahun lagi perusahaannya nggak tahu hilang kemana gitu ya, atau udah nggak eksis lagi. Itu yang jadi problem, dan fase retention inilah sebetulnya yang penting banget untuk dibangun sebetulnya dari awal sekali. Nah, gimana cara kita bisa membangun keempat aspek ini? Ya tentu kita juga perlu kenal dengan satu istilah lagi yang saya pengen teman-teman gitu ya untuk bisa pahami atau mungkin eksplorasi, yaitu kita kenal sebagai namanya product market fit. Yaitu seberapa cocok sih sebetulnya produk atau jasa yang kita tawarkan pada market sekarang. Apakah mereka benar-benar butuh? Apakah produk yang kita tawarkan tuh benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan? Apakah kita tuh menjawab atau kita tuh benar-benar solusi yang mereka butuhkan sekarang, atau jangan-jangan memang apa yang kita tawarkan sekarang tuh belum fit atau tidak sesuai dengan mass market yang ada sekarang. Jadi ya kita harus paham bahwa untuk bisa diterima pasar, maka kita harus bisa memberikan hal yang sesuai juga nih dengan mereka. Jadi hal ini yang saya pengen garis bawahin, product market fit itu hal yang penting buat dimiliki atau dipertimbangkan untuk dibangun dari awal sekali. Setelah sudah punya namanya product market fit, teman-teman udah bisa browsing, teman-teman bisa nonton dari YouTube gitu ya, anything, sources pembelajaran manapun. Baru kita bicara tentang kampanye yang sesuai setelah kita buat market fit tadi gitu ya. Jadi kita membuat kampanye. Setelah kampanye yang dilakukan, entah itu dengan dalam bentuk tadi ya awareness, agar dia consider, conversion, baru kita mulai bisa gitu ya melakukan evaluasi dan penyesuaian dari respon kampanye berjalan. Jadi sesimpel itu kalau saya boleh bilang
kalau kita baru mulai gitu ya di digital marketing, apa yang dilakukan? Saya pribadi akan saranin tadi ya, memahami 4 fase siklus customer journey tadi, yaitu awareness, consideration, conversion, retention. Kemudian juga memahami yang namanya product market fit, dan kemudian membuat campaign yang sesuai dengan yang product market fit tadi. Jadi jangan sampai sekali lagi kita membuat kampanye yang kemudian tidak fit dengan market. Maksudnya gimana? Contoh paling simpel adalah kalau misalnya zaman sekarang gitu ya, orang sudah aware dengan yang namanya double date, let's say gitu ya, tanggal 11-11, 12-12, 11, 22, 33 gitu ya. Mereka sudah terbiasa dengan yang namanya free ongkir, kemudian diskon pada marketplace, ya maka dia akan tendensinya ke sana. Maka ya teman-teman perlu punya marketplace dan mengikuti campaign itu untuk bisa ningkatin conversion. Di sisi lain teman-teman juga bisa melakukan follow up dengan WhatsApp, karena misalnya WhatsApp adalah media komunikasi yang paling umum dilakukan di Indonesia atau dipakai kebanyakan orang Indonesia, maka pakai juga. Artinya hal-hal itu sekali lagi yang teman-teman perlu identifikasi, coba lihat, perhatikan, amatin mana yang bisa diimplementasi dan penting diimplementasi buat bisnis teman-teman sendiri. Jadi kurang lebih itu sedikit gambaran ya. Kalau saya pribadi boleh menyarankan tentang strategi pemasaran digital apa yang saya pribadi akan saranin buat teman-teman yang baru mulai. Dan jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk follow di podcast ini. Dan kalau memang teman-teman pengen belajar lebih lanjut tentang digital marketing secara lengkap, kunjungin upgraded.id. Dan itu aja pembahasan kita tentang topik hari ini dari saya Nico Julius, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast berikutnya.